Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, tempat kita menjelajahi negara-negara dunia, satu persatu, dengan rasa ingin tahu dan semangat belajar tanpa batas. Hari ini, kita akan menuju ke sebuah negara yang begitu luas, begitu kuat, dan begitu berpengaruh dalam peta sejarah dunia. Dan sekarang kita akan bahas negara Rusia, negara terkuat di Eropa dan pemilik senjata nuklir terbanyak. Negara ini bukan hanya terkenal karena wilayahnya yang membentang dari Eropa hingga Asia, tapi juga karena pengaruhnya dalam budaya, politik global, teknologi luar angkasa, bahkan dunia sastra. Coba bayangkan, dari keindahan Saint Petersburg yang artistik, Gemerlap Moskow yang futuristik, hingga desa-desa bersalju di Siberia yang tampak seperti lukisan. Rusia adalah negara penuh kontras yang mencerminkan kekuatan, tradisi, dan misteri. Tapi tunggu dulu, Rusia bukan hanya tentang kekuasaan dan geopolitik. Dan tempat di mana samovar menyeduh teh dengan penuh kehangatan, di tengah musim dingin yang menggigit. Negeri yang mengirim manusia pertama ke luar angkasa. Dan tempat di mana samovar menyeduh teh dengan penuh kehangatan, di tengah musim dingin yang menggigit. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas segala hal tentang Rusia. Dari bentang alamnya yang memukau, sejarah kekaisaran hingga era Soviet. Budaya rakyatnya yang kaya simbolisme, hingga tantangan dan kebijakan politik yang masih memengaruhi dunia hingga hari ini. Rusia adalah negara yang tidak bisa diabaikan, baik karena perannya di masa lalu, maupun karena pengaruh besarnya terhadap masa depan global. Dan melalui episode ini, kita akan mencoba memahami Rusia, dari sudut pandang geografi, sejarah, budaya, hingga dinamika modernnya. Jadi siapkan dirimu, para pelajar. Kita akan memulai perjalanan seru ke salah satu negara paling berpengaruh dan menarik di dunia. Selamat menyimak, dan stay tune ya! Para pelajar, mari kita mulai petualangan kita menjelajahi Rusia, negara yang tak hanya terbesar di dunia, tapi juga penuh kejutan di setiap jengkal wilayahnya. Rusia terletak di belahan bumi utara dan timur, membentang dari kawasan Eropa Timur hingga ujung timur jauh Asia. Negara ini begitu luas sehingga secara geografis mencakup 2 benua, 11 zona waktu, dan lebih dari 17 juta kilometer persegi luas wilayahnya. Hampir 2 kali lipat dari luas benua Australia, dan setara dengan 1/9 daratan dunia. Bisa kebayang, betapa raksasanya Rusia di peta dunia? Rusia berbatasan dengan 16 negara, termasuk Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Belarus, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Cina, Mongolia, Korea Utara, serta Amerika Serikat dan Jepang melalui perbatasan maritim. Ibu kota Rusia adalah Moskow, sebuah kota megah yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan juga sejarah penting bangsa Rusia. Di sisi lain, kota Saint Petersburg juga sangat terkenal. Kota ini adalah jendela Rusia ke barat, penuh dengan istana klasik, kanal, dan seni kelas dunia. Jumlah penduduk Rusia mencapai sekitar 145 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbesar ke-9 di dunia. Namun menariknya, karena wilayahnya yang sangat luas, kepadatan penduduk Rusia tergolong rendah, dan sebagian besar penduduk tinggal di bagian barat negara ini, di wilayah Eropa Rusia. Bahasa resmi yang digunakan tentu saja adalah bahasa Rusia, yang juga merupakan salah satu bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dan untuk mata uangnya, Rusia menggunakan rubel Rusia, yang disingkat sebagai RUB. Meski sempat diblokir saat menginvasi Ukraina oleh Barat, mata uang rubel tetap kuat karena didorong sektor ekonomi dan sumber daya alam Rusia, yang menjadi sektor ketergantungan negara Eropa Barat pada Rusia. Dari segi topografi, Rusia memiliki topografi yang sangat kompleks dan beragam.
Di bagian barat, kita akan menemukan dataran rendah Eropa Rusia yang luas dan subur, cocok untuk pertanian dan menjadi pusat populasi negara ini. Semakin ke timur, lanskap berubah drastis. Ada pegunungan Ural yang memisahkan Rusia Eropa dan Rusia Asia. Garis pembatas benua yang menjadi simbol geografis dan historis. Lanjut ke timur pegunungan Ural, terbentang dataran Siberia Barat yang sangat luas, datar, dan berawa. Ini adalah wilayah dengan iklim yang ekstrim dan penduduk yang jarang. Tapi menyimpan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk gas alam dan minyak bumi. Lebih ke timur lagi, ada Siberia Tengah dan dataran tinggi Siberia Timur, di mana pegunungan, lembah, dan sungai-sungai besar seperti Sungai Lena membentuk lanskap yang indah sekaligus menantang. Di selatan, ada pegunungan besar seperti Kaukasus, tempat berdirinya Gunung Elbrus, gunung tertinggi di Rusia dan Eropa, dengan ketinggian sekitar 5.642 meter. Dan jangan lupakan Semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia, rumah bagi lebih dari 160 gunung berapi, yang 29 diantaranya masih aktif. Sebuah surga geologi dan keindahan alam yang menakjubkan. Rusia dikenal dengan iklimnya yang ekstrim. Sebagian besar wilayah Rusia memiliki iklim kontinental dengan musim dingin yang panjang. Dan sangat dingin serta musim panas yang singkat dan hangat. Di kawasan Siberia, suhu musim dingin bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Salah satu tempat terdingin di bumi, Oymyakon, terletak di Rusia dan memegang rekor suhu terendah yang pernah tercatat di luar Antartika. Namun di sisi lain, daerah seperti pesisir Laut Hitam di wilayah selatan Rusia justru memiliki iklim yang lebih hangat dan sedang, cocok untuk bertani dan bahkan dikenal sebagai lokasi wisata. Rusia juga adalah negara yang sangat kaya akan keindahan alam. Ada Danau Baikal di Siberia, danau terdalam dan tertua di dunia, yang menyimpan sekitar 20% dari seluruh air tawar di permukaan bumi, jernih, dingin, dan menakjubkan. Taman-taman nasional seperti Taman Nasional Valdai, Lembah Geser Kamchatka, dan kawasan hutan taiga di utara juga merupakan rumah bagi flora dan fauna unik, termasuk beruang coklat, serigala, dan harimau Siberia. Destinasi seperti sirkuit kereta api Trans-Siberia juga menawarkan pengalaman luar biasa, menjelajahi Rusia dari barat ke timur sejauh lebih dari 9.000 km, melewati 8 zona waktu dan berbagai pemandangan alam yang mengesankan. Faktanya, luas Rusia hampir setara seluruh permukaan planet Pluto. Rusia memiliki lebih dari 100 etnis dan kelompok bahasa, menjadikannya salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Kota Norilsk di Siberia adalah salah satu kota paling utara di dunia dan memiliki musim dingin ekstrim sepanjang tahun, namun tetap memiliki kehidupan industri aktif. Jalanan es dan danau beku di Siberia bisa dijadikan jalan raya sementara selama musim dingin, karena cukup kuat untuk dilalui kendaraan berat. Jadi para pelajar, dari pegunungan menjulang hingga padang es yang luas, dari kota megapolis hingga hutan terpencil, Rusia adalah negeri penuh keragaman geografis yang luar biasa. Dan semua itu membentuk karakter bangsa yang kuat, ulet, dan penuh cerita. Para pelajar, mari kita menyusuri lorong waktu dari salah satu negara dengan sejarah paling rumit dan berpengaruh di dunia, Rusia. Perjalanan panjang Rusia dimulai dari abad ke-9 dengan munculnya Kievan Rus, konfederasi bangsa Slavia Timur yang dipimpin oleh para bangsawan Varangian. Ibu kotanya berada di Kiev, yang kini menjadi bagian dari Ukraina. Inilah akar peradaban Rusia, Ukraina, dan Belarus. Pada masa ini, pengaruh Kristen Ortodoks dari Bizantium masuk dan membentuk fondasi budaya serta spiritual Rusia. Namun, kejayaan Kievan Rus runtuh pada abad ke-13 akibat invasi Mongol, yang dikenal sebagai penaklukan gerombolan emas. Rusia mengalami masa penjajahan selama hampir 2 abad, hingga akhirnya muncul kekuatan baru dari timur laut, Kepangeranan Moskow. Dari sinilah awal mula Rusia modern dibentuk. Abad ke-16 menjadi tonggak besar,
ketika Ivan IV atau Ivan the Terrible memproklamasikan dirinya sebagai Tsar pertama Rusia. Ia memperluas wilayah kekuasaan Rusia secara masif, menjadikan Moskow sebagai pusat kekaisaran. Sejak saat itu, Rusia berkembang menjadi kerajaan multinasional yang luas dan kuat. Memasuki abad ke-17 dan 18, Rusia terus melesat di bawah dinasti Romanov. Sosok Peter the Great menjadi sangat terkenal karena berhasil memodernisasi Rusia ala Eropa dan membangun kota baru, Saint Petersburg, sebagai jendela Rusia ke barat. Puncak kejayaan Kekaisaran Rusia terjadi pada abad ke-19, namun di balik itu, terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam. Hingga akhirnya, tahun 1917, pecahlah revolusi Rusia. Tsar terakhir, Nikolai II, digulingkan, dan kekuasaan berpindah ke tangan kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Inilah titik kelahiran negara baru, Uni Soviet (USSR). Sebuah negara komunis pertama di dunia yang segera menjadi kekuatan global. Di bawah Stalin, Uni Soviet menjadi negara industri yang sangat kuat, tapi juga dikenal dengan rezim yang otoriter dan penuh represi. Perang Dunia Kedua menjadi ujian berat. Uni Soviet berperan besar dalam mengalahkan Nazi Jerman, tetapi juga kehilangan jutaan nyawa. Pasca perang, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing dalam era yang dikenal sebagai Perang Dingin, perlombaan senjata, luar angkasa, dan pengaruh ideologi. Namun, pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Sebanyak 15 negara merdeka, termasuk Rusia sebagai penerus resmi Kekaisaran dan Soviet. Boris Yeltsin menjadi presiden pertama Rusia modern. Memasuki abad ke-21, nama Vladimir Putin mendominasi politik Rusia. Ia menjadi simbol kebangkitan nasionalisme, modernisasi militer, dan ekspansi pengaruh Rusia di kancah global. Namun, kebijakan-kebijakan Putin juga memicu kontroversi, baik di dalam negeri maupun secara internasional, termasuk keterlibatan Rusia dalam konflik Ukraina yang masih berlangsung hingga kini. Para pelajar, siap-siap untuk terpesona oleh budaya Rusia, sebuah warisan besar yang kaya, mendalam, dan seringkali memesona dunia. Rusia bukan hanya negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, tapi juga salah satu negara dengan budaya paling kompleks dan mendalam. Budaya Rusia terbentuk dari perpaduan antara warisan Kekaisaran Bizantium, tradisi Slavia, serta pengaruh dari Eropa Barat dan Timur Tengah. Salah satu hal paling menonjol adalah kesusastraan Rusia. Dunia mengenal nama-nama seperti Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, dan Anton Chekhov, penulis-penulis legendaris yang karyanya mengguncang dunia dengan tema-tema tentang moralitas, kehidupan manusia, hingga spiritualitas. Novel seperti War and Peace atau Crime and Punishment tidak hanya jadi bacaan wajib di Rusia, tapi juga dianggap mahakarya dunia. Dari sastra, kita beralih ke musik dan seni pertunjukan. Rusia adalah tanah kelahiran balet klasik. Siapa yang tak kenal The Nutcracker atau Swan Lake karya Tchaikovsky? Teater-teater seperti Bolsha di Moskow dan Mariinsky di St. Petersburg adalah simbol keanggunan balet Rusia yang telah menaklukkan dunia. Tak ketinggalan, seni lukis Rusia juga punya tempat tersendiri. Aliran ikonografi ortodoks Rusia sangat berpengaruh dalam seni religius. Lukisan-lukisan dengan latar emas dan figur kudus ini bisa ditemukan di gereja-gereja tua Rusia, membawa suasana sakral yang begitu dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rusia sangat menjunjung tinggi tradisi keluarga dan keramahan. Salah satu simbol budaya mereka adalah samovar, alat penyaji teh khas Rusia, yang sering menjadi pusat dalam percakapan hangat di tengah musim dingin. Makanan Rusia juga tidak kalah menarik. Cita rasanya kuat, hangat, dan penuh filosofi musim. Borske, sup bit merah yang biasanya disajikan hangat dengan krim asam. Pelmeni, pangsit daging yang jadi comfort food favorit, dan blini, panekuk tipis yang bisa disajikan manis atau gurih.
Di saat perayaan, biasanya ditemani dengan minuman tradisional seperti kvass atau bahkan vodka, yang meskipun kontroversial, menjadi bagian dari simbol nasional. Berbicara tentang kepercayaan, mayoritas warga Rusia memeluk Kristen Ortodoks Rusia, dengan gereja-gereja berarsitektur megah seperti Katedral Saint Basil di Lapangan Merah Moskow yang terkenal dengan kubah warna-warninya. Agama ini bukan hanya bagian dari keyakinan pribadi, tapi juga menyatu dalam seni, musik, dan perayaan rakyat Rusia. Selain itu, Rusia memiliki beragam festival dan perayaan tradisional, seperti Maslenitsa, perayaan akhir musim dingin dengan membakar boneka jerami dan menyantap blini, atau Victory Day setiap 9 Mei yang sangat emosional, memperingati kemenangan atas Nazi Jerman. Festival ini bukan hanya parade militer, tapi juga momen mengenang sejarah, patriotisme, dan harapan akan perdamaian. Dan jangan lupa, Rusia bukan bangsa tunggal. Di dalamnya hidup lebih dari 190 kelompok etnis, dari Tatar, Bashkir, hingga Yakut di Siberia. Mereka membawa bahasa, pakaian, dan tradisi sendiri-sendiri, menjadikan Rusia sebagai negara yang tidak hanya besar dalam ukuran, tapi juga dalam keberagaman. Budaya Rusia, para pelajar, adalah cermin dari sejarah panjang yang penuh perjuangan, seni yang mendalam, dan semangat masyarakat yang kuat bertahan dalam cuaca ekstrim, tantangan sejarah, dan perubahan zaman. Dari musik klasik hingga seni rupa, dari teologi hingga balet, dari bahasa yang puitis hingga sup hangat di musim salju, semuanya menyatu menjadi kekayaan budaya yang membuat Rusia begitu istimewa. Jadi, mari kita kagumi dan pelajari, karena memahami budaya Rusia, artinya memahami salah satu pilar penting dalam peradaban dunia. Para pelajar semuanya, tahukah kalian bahwa meski Rusia terkenal karena budayanya yang kaya dan sejarahnya yang kuat, negeri ini juga merupakan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di belahan timur Eropa hingga ke Asia Utara? Dari sisi ekonomi, Rusia memiliki fondasi yang sangat kuat di sektor energi dan sumber daya alam. Negara ini adalah salah satu produsen gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia, bahkan memasok sebagian besar energi untuk Eropa sebelum terjadinya konflik geopolitik besar. Sumber daya lainnya seperti batu bara, logam mulia, uranium, dan kayu, menjadikan Rusia lumbung alam dunia. Sektor pertanian juga besar, terutama produksi gandum, menjadikan Rusia pengekspor biji-bijian terkemuka secara global. Namun, Rusia tidak lepas dari tantangan. Sejak invasi ke Ukraina tahun 2022, berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara barat membuat perekonomian Rusia mengalami tekanan besar. Nilai rubel sempat anjlok, beberapa perusahaan asing hengkang, dan perdagangan internasional mengalami hambatan. Tapi, Rusia tidak diam saja. Negara ini kemudian memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia, seperti Cina, India, dan Iran, serta memperluas jaringan perdagangan ke Afrika dan Amerika Latin. Di tengah semua itu, Rusia mulai gencar membangun industri teknologi domestik. Meski sempat bergantung pada sistem barat, kini Rusia mengembangkan alternatif sendiri, dari media sosial lokal seperti VK, hingga sistem operasi, mesin pencari Yandex, hingga jaringan pembayaran domestik Mir. Mereka juga memajukan teknologi kecerdasan buatan, AI, cyber, dan sistem pertahanan digital sebagai bagian dari strategi kemandirian nasional. Dalam bidang ruang angkasa, Rusia adalah pewaris kejayaan Soviet. Badan Antariksa Roskosmos masih aktif meluncurkan misi luar angkasa, bekerja sama dengan negara-negara seperti India, Tiongkok, dan bahkan sebelumnya dengan NASA. Roket Soyuz mereka masih jadi tulang punggung pengangkutan ke stasiun luar angkasa internasional. Sekarang, mari kita bahas salah satu kekuatan utama Rusia, militernya. Rusia memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, baik dari jumlah personel aktif, peralatan tempur, hingga persenjataan nuklir. Rusia tergabung dalam nuklir triad, yaitu memiliki kemampuan nuklir dari darat, laut, dan udara.
Mereka punya rudal balistik antar benua seperti RS-28 Sarmat, yang disebut-sebut bisa mencapai target di benua manapun. Teknologi militernya juga sangat maju. Dari pesawat tempur Sukhoi Su-57 generasi kelima, tank armata T-14 dengan sistem otomatis penuh, hingga rudal hipersonik Kinzhal yang diklaim sulit dideteksi dan dicegat. Di dunia maya, Rusia juga dikenal memiliki kekuatan cyber yang ditakuti. Banyak pihak menilai bahwa Rusia menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi perang modern, termasuk propaganda digital, peretasan, dan operasi informasi. Namun, tantangan tetap ada. Biaya militer yang besar dan tekanan ekonomi membuat Rusia harus menyeimbangkan antara kekuatan dan ketahanan jangka panjang. Belum lagi, perang dan sanksi internasional membuat Rusia harus beradaptasi dalam kondisi isolasi sebagian dari pasar global. Jadi, para pelajar, Rusia bukan hanya negeri dongeng dan salju, tapi juga negara dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer besar yang tengah mencari arah baru di tengah tekanan global. Ia adalah contoh nyata dari negara yang terus bertahan dan bertransformasi, meski badai menghadang dari segala penjuru. Para pelajar, bicara soal politik Rusia, kita sedang membahas salah satu kekuatan dunia yang memiliki pengaruh besar dalam percaturan global. Politik Rusia bukan hanya tentang kebijakan dalam negeri, tapi juga menyangkut strategi, pertahanan, dan diplomasi lintas benua. Secara resmi, Rusia adalah negara Republik Federal semi-presidensial, yang berarti kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana menteri. Dengan parlemen yang terdiri dari 2 kamar, Duma Negara dan Dewan Federasi. Tapi, dalam praktiknya, sejak tahun 2000, nama Vladimir Putin telah menjadi pusat dari hampir seluruh keputusan politik di negara ini. Putin menjabat sebagai presiden selama lebih dari 2 dekade, dengan jeda singkat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 2020, konstitusi Rusia diubah, memungkinkan Putin untuk tetap menjabat hingga 2036 jika terpilih kembali. Sistem ini menuai kontroversi, baik di dalam maupun luar negeri, karena dianggap mengonsentrasikan kekuasaan terlalu besar pada satu figur. Rusia memiliki 85 subjek federal, termasuk oblast, provinsi, republik, dan kota federal seperti Moskow dan Saint Petersburg. Beberapa wilayah memiliki otonomi yang luas, terutama yang dihuni oleh etnis minoritas, tapi semua tetap berada di bawah kendali kuat pemerintah pusat. Dalam hubungan diplomasi internasional, Rusia aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, BRICS, dan Organisasi Kerja Sama Shanghai. Hubungan bilateral Rusia dengan Tiongkok semakin erat dalam 1 dekade terakhir, termasuk kerjasama di bidang militer, energi, dan teknologi. Di sisi lain, hubungan Rusia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat memburuk, terutama sejak 2014. Salah satu titik balik penting adalah aneksasi Crimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang langsung memicu sanksi internasional dari Barat dan memicu ketegangan geopolitik berkepanjangan. Rusia menganggap langkah tersebut sebagai perlindungan terhadap warga berbahasa Rusia di Crimea, sementara dunia internasional mayoritas menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Ketegangan itu akhirnya meledak pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Rusia menyebutnya sebagai operasi militer khusus, untuk melindungi wilayah Donbas dan mencegah ekspansi NATO ke timur. Namun, bagi Ukraina dan dunia internasional, ini adalah invasi yang mengancam hukum internasional dan stabilitas Eropa. Sejak saat itu, ribuan korban jiwa berjatuhan, jutaan warga Ukraina mengungsi, dan wilayah-wilayah seperti Mariupol, Bakhmut, hingga Kherson menjadi medan pertempuran sengit. Sanksi ekonomi terhadap Rusia meningkat drastis, termasuk pemutusan hubungan dagang, pembekuan aset, dan pelarangan ekspor teknologi. Di sisi lain, Rusia mempererat hubungan dengan negara-negara non-Barat seperti Tiongkok, Iran, India,
bahkan beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara ini tidak secara langsung bergabung dalam sanksi, menciptakan poros ekonomi dan politik alternatif di luar dominasi Barat. Meski Rusia menghadapi isolasi diplomatik dari Barat, pemerintah tetap mempertahankan narasi bahwa ini adalah perlawanan terhadap hegemoni global dan perlindungan atas identitas Rusia. Media dalam negeri dikontrol ketat, dan oposisi politik mengalami tekanan besar, bahkan penahanan. Dengan semua dinamika ini, politik Rusia menjadi sorotan dunia, sebagai negara dengan sistem kuat yang berpusat pada kepemimpinan dominan, diplomasi yang tajam, dan kebijakan luar negeri yang tegas. Tapi, di sisi lain, Rusia juga menghadapi tantangan besar dari tekanan ekonomi, isolasi global, dan konflik yang belum menemui jalan damai. Itulah politik Rusia hari ini, sebuah cerminan dari kekuatan besar yang sedang mencari jalan di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh ketegangan. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah gambaran besar tentang negara Rusia, negeri luas yang membentang dari Eropa hingga Asia. Dari tundra Siberia hingga pesisir Pasifik. Sebuah negara dengan sejarah panjang, budaya agung, kekuatan militer besar, dan pengaruh global yang tak bisa diabaikan. Rusia bukan hanya sekadar negara, ia adalah simbol dari peradaban timur yang punya identitas kuat. Negeri ini telah melalui berbagai era, dari Kekaisaran Tsar, Revolusi Bolshevik, era Uni Soviet yang mendominasi dunia selama Perang Dingin, hingga Rusia modern yang kini berdiri di persimpangan geopolitik global. Dengan kekuatan energi, kekayaan sumber daya alam, teknologi luar angkasa, dan militer yang canggih, Rusia punya potensi besar untuk tetap menjadi pemain utama di panggung dunia. Dan lebih dari itu, Rusia juga punya harapan untuk bangkit bukan hanya sebagai kekuatan keras, hard power, tapi juga sebagai pusat inovasi, budaya, dan diplomasi baru. Tentu saja, perjalanan Rusia tidak mudah. Konflik geopolitik, sanksi internasional, dan tekanan ekonomi menjadi tantangan berat. Tetapi sejarah telah menunjukkan, Rusia adalah bangsa yang berulang kali jatuh, lalu bangkit lebih kuat. Dari kehancuran Uni Soviet hingga bangkitnya kembali nasionalisme Rusia di abad ke-21. Mereka terus berusaha membentuk kembali posisinya sebagai superpower yang mandiri dan berdaulat. Di sisi lain, dunia kini bergerak cepat, menuju era teknologi tinggi, kerjasama multilateral, dan diplomasi digital. Rusia pun sedang beradaptasi. Anak-anak mudanya kini mulai memimpin inovasi, dari sains hingga seni, dari teknologi AI hingga eksplorasi luar angkasa. Ada harapan baru dari generasi yang ingin membawa wajah Rusia yang lebih terbuka dan progresif ke masa depan. Dan kita, sebagai para pelajar, bisa belajar banyak dari negara ini, tentang kekuatan sejarah, pentingnya identitas nasional, dan bagaimana sebuah bangsa bisa terus bertahan dan bertransformasi meskipun dihantam berbagai krisis. Rusia hari ini bukan sekadar kisah kekuasaan, tapi juga kisah tentang pilihan-pilihan besar yang akan menentukan arah dunia ke depan. Apakah menuju konfrontasi atau kolaborasi? Apakah menuju isolasi atau integrasi? Akhirnya, semoga Rusia bisa menjadi negeri yang tidak hanya kuat secara militer, tapi juga bijak dalam perdamaian, adil dalam kepemimpinan, dan berkontribusi positif untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak episode Rusia bersama Murid Geo. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.